Halo, hari ini aku mau sharing tentang buku Hard Lesson dari Overcomer Church. Nah, di sini aku dapat dari bab yang judulnya waktunya untuk naik kelas dan ini berhubungan dengan para worshiper. Nah, di sini kalau aku bayanginnya seperti kita lagi berada di sekolahan. Nah, di sekolahan itu kan kalau kita mau masuk, oh kita ada di kelas berapa? Misalnya satu lantai nih. Ada di kelas sebelah kanan misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Di sini ada disebutkan ada 3 kelas. Nah, di sini kelas A. Pertama kali misalkan Tuhan Yesus dan Pastor Berry ada di situ masuk ke dalam satu kelas ini dulu ceritanya. Di kelas ini itu terdiri dari anak-anak kelas dengan orang-orang yang berbakat dan pintar gitu. Jadi isinya itu di kelas A ini semua orang-orang yang pintar, yang berbakat lah intinya gitu. Nah, lalu di kelas B ini ada anak-anak yang perbedaannya itu tidak sepintar kelas A, tetapi mereka pintar tapi tidak sepintar kelas A. Ya average lah istilahnya gitu. Uh, ya seperti middle middle range lah, orang-orang biasa gitu. Tidak terlalu pintar tetapi tidak bodoh intinya gitu. Kalau misalkan ada tugas-tugas atau pekerjaan rumah, mereka semua juga mengerjakan. Walaupun mungkin waktunya sedikit lama daripada kelas A. Jadi kelas A itu begitu disuruh kerjaan PR langsung dikerjain. Pokoknya semua itu mereka lakukan yang terbaik gitu. Karena mereka berbakat dan pintar. Nah di kelas B ini di bawahnya sedikit gitu. Walaupun mereka tetap mengerjakan tapi lebih lama lah intinya gitu. Lalu middle-nya misalkan nih kalau kelas A itu dapat nilai sekitar 90 sampai 100 perfect gitu. Kalau kelas B ini kurang lebih middle dari sekitar 70 sampai 90-an nilainya. Nah, ada satu lagi nih kelas C. Di kelas C ini sebentar. Di kelas C ini disebutkan uh, kumpulan orang-orang apa ya? Banyakan itu begitu masuk di kelasnya itu ada hanya beberapa orang yang duduk di depan dan semuanya itu berlomba-lomba untuk duduk di belakang. Dan di situ terlihat orang-orangnya itu mereka berkumpul terus bermalas-malasan. Seperti nggak mau belajar lah, nggak mau diajar gitu. Dan di sini terlihat seperti orang-orang yang dengan ekonomi bawah. Mereka mengenakan baju compang-camping dan banyak sekali boroknya, ada yang cemong. Dan ketika mereka diberikan tugas dan pekerjaan rumah, mereka itu suka menunda-nunda pekerjaan dan banyak yang tidak mengumpulkan, bahkan tidak mengerjakan tugasnya. Dan di tengah berjalannya kelas, ada yang kadang-kadang berusaha untuk keluar dari kelas itu bahkan gitu, nggak bisa gitu stay di dalam kelas gitu. Ya seperti kayak kalau saya bayanginnya kelas-kelas anak-anak bandel gitu. Terus dan waktu ujian nilainya semua nggak ada yang lebih dari 50 gitu, nggak ada yang lebih dari 50 nilainya. Lalu di sini Tuhan Yesus berkata kepada kelas C, orang-orang yang kelas C ini sebenarnya orang-orang yang aku pungut dari lumpur kehidupan, tetapi mereka lupa dari mana mereka berasal. Itu yang membuat mereka selalu lari dari didikanku dan melakukan banyak penundaan. Dan di situ, tetapi bedanya di kelas C ini, di situ Tuhan sendiri yang turun tangan. Even di sini disebutkan Tuhan Yesus dan Pastor Berry itu masuk ke dalam kelas ini dan mengajarkannya sendiri. Dan di sini lalu di atas ruangan itu ternyata pendoa ini melihat ada tulisan kelas worshiper penggenap. Nah di sini saya tertegur banget gitu karena yes itu berarti kita semua yang bernotabene dengan predikat worshiper gitu. Kelas worshiper penggenap. Dari judulnya keren, penggenap. Tetapi di sini tidak seperti apa ya? Isinya itu tidak seperti apa yang tertera dalam tulisan di atas kelas tersebut gitu. Nah di sini disebutkan Pastor Berry juga turun tangan untuk mengajar even Tuhan Yesus juga mengajar juga di sini gitu, ikut terlibat untuk mengajar maksudnya orang-orang ini gitu. Nah even di sini disebutkan kalau Tuhan itu mengundang satu lagi pengajar ekstra. Dan di sini disebutkan Roh Kudus yang ikut juga diturunkan untuk kelas ini gitu.
Lalu di sini Tuhan Yesus kembali berkata ke Pastor Berry, menurutmu di kelas manakah worshiper overcomer? Lalu Pastor Berry kembali berkata, ada di kelas C Tuhan. Lalu saya seperti melihat sesudah kelar ujian. Nah ini bedanya nih. Jadi kita mesti tahu kalau worshiper overcomer ini boleh dibilang itu ada di kelas C. Jadi kalau kita mau sombong, kita mau mau nggak sadar diri gitu loh, bermalas-malasan, kita mesti berkaca lah intinya gitu. Kita bukan ada di kelas A, kita bukan ada di kelas B, tapi kita ada di kelas C yang seperti tadi saya sebutkan. Lalu, nah ini bedanya. Di sini seperti kira-kira udah selesai ujian nih. Semua udah lakukan ujian dan lain-lain. Nah di sini disebutkan kelas A, kelas B mereka lulus semua. Ya iyalah dengan nilai segitu ya. Lulus semua. Tapi ketika lulus saya melihat kelas A dan kelas B semuanya mencar. Karena mereka punya kecerdasan dan kemampuan gitu untuk mereka berdiri sendiri. Dan di sini setelah mereka lulus ya mereka mencar gitu. Mereka mulai berjalan sendiri-sendiri. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku tidak bisa memakai kelas A dan kelas B untuk menjadi worshiper penggenapku. Kenapa? Sebab mereka gagal di dalam kesatuan. Makanya kenapa di Overcomer itu banyak banget selalu digodok tentang revival akan terjadi jikalau kita bersatu, jikalau gerejanya bersatu, misalnya gitu, di mana ada kesatuan. Nah itu memang sulit boleh dibilang, menyatukan dua kepala aja boleh dibilang dalam rumah tangga itu aja sulit. Bagaimana ini banyak orang, gitu kan? Jadi oleh karena itu Tuhan bilang, aku harus memakai kelas C. Di sini kesannya kayak dengan terpaksa gitu, harus memakai kelas C. Nah di sini tuh aku dapatnya kayak memang kenapa Tuhan mau memakai overcomer? Kenapa Tuhan mau memakai worshiper overcomer yang seperti kita tahu skillnya jauh. Kita ini ada di kelas C nih. Seperti kita tahu banyak banget orang di luar gereja-gereja lain dengan skill menyanyi, bermusik, main musik, kepemimpinan dan lain-lain mungkin ya. Itu banyak yang boleh dibilang yang lebih dari kita, dari worshiper overcomer. Tapi kenapa Tuhan memilih kita? Dan harusnya kan kita sadar diri ya gitu. Kalau kita tuh nggak mampu, kita tuh bukan siapa-siapa, kita tuh orang yang tidak jauh dari skill hebat intinya gitu. Tetapi satu hal yang kita harus punya, kita bangga loh, seenggaknya yang turun tangan untuk mengajari kita itu gembala kita sendiri dan istilah katanya Tuhan Yesus sendiri. Even kita dikasih kelas pengajar ekstra yaitu Roh Kudus gitu. Dan kita harusnya itu kan suatu privilege gitu. Itu harusnya di satu sisi kita harusnya malu. Kita tuh berada di kelas C. Dan di satu sisi bukan hanya bukan minder, tetapi jadinya itu membuat kita harusnya batu loncatan untuk oh iya karena kita udah dipungut dari semua lumpur dosa, dari yang tadinya bukan siapa-siapa gitu loh. Tuhan pungut dan istilah katanya Tuhan mau kita tuh naik kelas loh. Makanya dia kasih pengajar-pengajar ekstra dan pengajar yang hebat, termasuk even gembala kita sendiri. Tidak banyak gereja yang mempunyai gembala yang bisa mengajarkan sendiri gitu loh, gitu. Nah mereka butuh, banyakan mereka itu tidak turun tangan sendiri, tapi mereka punya tangan-tangan lain, orang-orang lain yang untuk bisa mengajarkan. Nah di sini kita harusnya berbangga kalau even gembala kita sendiri itu mau turun tangan untuk mendidik kita para worshiper. Dan ini sih benar-benar aku tertegur banget ya gitu. Memang ini benar-benar real gitu. Kita kadang-kadang dikasih tugas ini suka mangkir-mangkir, disuruh buat ini suka kadang-kadang gak buat. Ada aja alasannya gitu kan. Nah ya harusnya dari situ kita berkaca gitu loh. Kalau Tuhan tuh sebenarnya maunya kita tuh naik kelas loh. Memang kelihatannya di sini di buku ini disebutkan memang terasanya sesak. Terasanya kita dipaksa untuk bisa dalam istilah katanya dalam satu malam harus kita bisa semua gitu. Tapi di situ kita nggak tahu, mungkin di yang kita rasakan buset jadi worshiper overcomer susah banget ya, bla 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 bla, padat jadwal, bisa nggak punya temen gitu kan, maksudnya teman-teman di luar. Tetapi di sini
kalau kita lihat dari sisi lainnya, sisi lain dari Tuhan itu sendiri untuk rencana mulia yang buat hidup kita, buat para worshiper di Overcomer, justru itu suatu kebanggaan karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan gitu loh. Di setiap kelas mungkin enggak, mereka punya gurunya sendiri gitu loh. Tapi khusus di kelas ini Tuhan Yesus turun tangan sendiri. Even di situ disebutkan gembala kita turun tangan sendiri untuk mendidik para worshiper Overcomer. Dan harusnya kan itu menjadi suatu kebanggaan kita untuk belajar lebih lagi, berusaha untuk lebih lagi gitu loh. Berpikir out of the box istilahnya kayak gitu. Kita tahu kita tidak mampu, tapi karena kita tahu Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, mengajarkan kita dengan sabar gitu kan, menggojlok kita segitu rupa. Tapi kita tahu kita akan keluar menjadi pemenang dan naik kelas gitu. Intinya itu gitu. Itu aja dari aku sharingnya. Semoga memberkati and God bless you.